Hai, selamat tahun baru 2021. Semoga di tahun ini perjalanan kita lebih kreatif dan lebih cemerlang. Seperti cemerlangnya Adinda Vidya menyongsong perjalanan karirnya di dunia musik Indonesia. Adinda Vidya adalah penyanyi pendatang baru. Ia tipikal generasi zilenial yang belajar segala sesuatu dari channel YouTube. Ia belajar menulis lagu, bermain gitar, bahkan membuat konsep video musik untuk lagu karyanya. Semua dipelajari dari YouTube dan juga berguru pada penyanyi Anji. Bagaimana perjalanan karir anak muda asal Yogyakarta ini di dunia musik? Simak cakap-cakap Pensleo dengan Adinda berikut ini. Dari pusat siarnya di Jakarta Selatan, saya Bensleo dan kita sudah masuk ke Cakap-Cakap edisi khusus, dan hari ini saya sudah ketemu sama Adinda Vidya di sebelah saya. Dinda, apa kabar? Baik. Saya dengar baru pulang dari Jogja. Iya, baru pulang dari Jogja. Jadi kalau dari Jogja ke sini pulang, tapi ke sana juga pulang karena kamu kuliah di sini kan? Iya. Oke. Nah, ini menarik sekali karena di tengah pandemi virus, di tengah kegiatan kuliahnya, Dinda ini masih bisa berkarya dan menciptakan lagu sendiri, kemudian juga memposting karya-karya itu pada sosial medianya, dan pada akhirnya dia masuk ke industri rekaman. Baik, ini menginspirasi sekali. Ayo Dinda, cerita sedikit. Ini kamu awalnya karirnya seperti apa? Awal karirnya aku suka reguleran atau kayak manggung sama band dulu kan, kuliah SMA. Di Jogja? Di SMA di Bogor. Bogor, oke. Tapi aku lebih sering waktu kuliah di Jakarta. Akhirnya kayak ikut manggung segala macam kayak gitu. Terus emang suka buat lagu itu dari tahun 2018. 2018 mulai buat lagu, tapi masih malu-malu. Masih malu-malu. Akhirnya 2020 karena pandemi ini, dan waktu itu kebetulan pas lagi di Jakarta, jadi nggak bisa kemana-mana, dan pada akhirnya ya udah dikemas lagi lagunya. Kayak Nulis lagu ya? Nulis lagunya. Berarti basic lagunya sudah cukup lama sebetulnya? Ya lama, cuma belum terlalu diseriusin. Karena kalau misalkan sekarang saya punya tujuan akan dipercayai, kayak dijalankan dengan benar gitu. Ya. Nah, cerita soal berkarya di rumah sendiri ini sebetulnya perlu perlu minat, bakat, kemudian browsing di sosial media, YouTube lah misalnya. Apa yang Dinda lakukan selama ini untuk bisa passion di musik itu pada akhirnya terbukti bisa menciptakan lagu sendiri dari sana? Oh, karena aku ngerasa kalau misalkan aku cover musik terus, cover lagu orang lain terus, gak jadi siapa-siapa ya? Iya, benar. Dan aku pengen ngerasain gimana rasanya laguku di cover orang lain. Apakah rasanya seneng, bangga, atau rasanya kayak, loh kok covernya lebih tinggi, biasanya kan kayak gitu kan. Jadi kayak daripada aku cover lagu yang lainnya, aku pengen nyoba buat lagu sendiri. Jadi lebih, kalau misalkan tiba-tiba manggung segala macam, jadi kayak nggak mikir panjang gitu, tinggal oh iya ada lagu sendiri gitu. Lagu sendiri. Sudah jadi berapa lagu sebetulnya? Sampai sekarang yang sudah rilis itu 3 lagu. 3 lagu dan sudah ada di platform digital ya? Yes, di semua digital streaming. Sudah ada. Nah, pada saat ini pertama kali masuk ke Spotify misalnya, apa yang pertama kali dirasakan, tiba-tiba gue punya followers nih, punya penggemar nih, punya orang-orang yang ngikutin karya-karyaku dan ngikutin Dinda sendiri? Awalnya rasanya deg-degan banget, karena waktu lagu pertama rilis itu aku sama sekali nggak ngerti. Apa judulnya yang pertama? Yang pertama The Way judulnya. The Way, okay. The Way. Untuk rilis The Way ini pertama kali deg-degan banget karena aku baru tahu yang namanya distributor ke Spotify, terus gimana caranya manage di YouTube, gimana caranya manage di Spotify dan Apple Music semuanya. Jadi kayak ini beneran gak sih? Karena kan kalau misalnya di distributor itu kan schedule, kita ngasih tahu schedule. Jadi kayak merasa deg-degan. Ya sebenarnya aman, cuma ada insecure sendiri gitu. Padahal sebetulnya awalnya juga sempat mengcover
karya orang lain ya dulu ya? Iya, sering, cukup Siapa? sering. Sebetulnya pertama kali lagunya siapa yang di cover? Cover tuh kalau pertama kali banget lagunya Justin Timberlake yang Mirror. Itu SMP, itu pertama kali aku belajar gitar. Oh, SMP. SMP aku belajar gitar, terus apa ya, kayak di sekolah itu sering banget ada kayak perkusi. Ya. Dan kalau misalkan perkusi kita cuma pegang drum atau pegang apa kan kayak ya udah cuma ketuk-ketuk doang. Pengen nyoba gitar waktu itu. Akhirnya nyoba gitar, terus waktu kuliah aku ngeliat waktu ngeband gitu, ngelihat orang kok bisa main piano itu relax gitu di itu, kok bisa tangannya tuh fluent gitu. Jadi ya udah akhirnya belajar keyboard di SMA, sekalian belajar bass dan belajar drum, lebih tinggi belajar drum. Gitu. Jadi kamu multi instrumentalis ya berarti ya? Ada beberapa instrumen musik yang dikuasai. Tapi awalnya belajar gitar, saya sempat baca di apa namanya ya YouTube atau googling gitu ya. Kalau orang googling sudah ada Adinda Vidya gitu, sudah ada di situ, dan ini membanggakan sekali karena usia kamu masih muda sekali. Tapi sudah ada di data-data ini. Kemudian saya baca katanya belajar gitar juga dari YouTube juga ya. Iya. Karena di sana ada program-program yang kayak gitu kan. Iya benar. Aku semuanya dari YouTube sih, sampai ke produksi arrangement, sampai ke mastering, mixing, semuanya aku dari YouTube. Ada ya program itu? Apa? Bukan ada programnya sih, lebih kayak ada orang luar yang dia buat tutorial. Ya. Jadi misalkan tutorial memasak, nah ini Dan ada itu gratis ya? Dan itu gratis. Gratis ya. Gratis, bisa di save, dan karena aku sadar diri, aku orangnya lupa. Jadi apa-apa aku tulis, sampai aku punya buku yang itu khusus mixing, khusus mastering kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku dicatat sih itu ya? Iya. Dan terus? Waktu aku lihat-lihat kan banyak banget orang yang ngasih tutorial. Terus aku lihat semuanya, dan rata-rata orang yang buat lagu itu mereka punya kayak karakternya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa ngikutin tutorialnya itu aja. Jadi dari sekian banyak tutorial yang aku tonton, nanti aku rekap dan aku jadi punya apa ya, kayaknya aku nyamannya di sini deh gitu. Ya. Nah, tatkala itu diaplikasikan dalam bentuk penampilan, katakanlah pertama kali ngambil lagunya saya Boyz II Men. Justin Timberlake. Justin. Nah, pada saat mengambil lagu ini apa yang dilakukan dengan gitar ini itu? Kamu main gitar sambil nyanyi gitu? Jadi kan kalau misalnya main gitar kan harus belajar kayak kuncinya. Nah, waktu aku belajar kayak misalkan dari C, D, E, F, G, itu kayak susah banget. Jadinya aku tentuin satu lagu yang untuk aku pelajarin. Misalkan si Mirror ini lagunya, aku pelajarin chordnya, aku ulang-ulangin terus. Jadi akhirnya aku apal D itu seperti apa. Jadi kalau misalkan mau ganti ke lagu yang lain, aku udah inget, oh ya D yang kayak gitu. Jadi dari situ. Nah, pada akhirnya berapa lama sampai kamu yakin suatu saat, oke, ini kalau gitu gue udah harus posting ini. Jadi karena satu lagu dengan aransemen sendiri. Pasti begitu kita ngambil dari lagunya Justin, itu berbeda dengan Justin karena kamu pakai gitar sambil nyanyi gitu ya. Apa yang pertama kali berapa lama setelah kamu mempelajari itu terus berani untuk publish? Ya. Sebenarnya kalau misalkan mau publish itu dari tahun lalu. Cuma tahun lalu itu perkaranya adalah susah banget untuk cari tahu, cari info. Contohnya kalau misalkan kita mau sebatas pertanyaan gimana sih cara upload lagu ke Spotify, itu susah banget orang yang maksudnya aku sendiri circle-nya nggak ada di situ gitu, nggak ada di musik gitu. Jadi kayak untuk nyari informasi itu susah banget. Dan di 2020 ini karena pandemi ini jadi banyak waktu luang. Makanya aku iseng-iseng kayak misalkan cara memproduksi lagu sendiri. Ada di tutorial gitu. Terus cara membuat beat, cara membuat sampel. Itu sebenarnya sama aja kalau kita main gitar, main instrumen apapun itu. Yang jadi beda adalah ketika kita mau pakai sampel itu mau dijadiin apa, bentuknya apa. Nah, tatkala itu masuk ke pertama kali ke digital platform, pada akhirnya apa respon yang pertama kali didapat dari situ? Kaget sih. Kamu masih ingat gak orang yang pertama merespon bahwa ini positif? Ya, ini ada pendatang baru nih, asik nih gitu. Untuk pertama kali banyak sih. Semua
Karena teman-temanku dan keluargaku semua tahu kalau aku di musik. Cuma ya sebatas aku misalkan manggung sama teman-teman atau cover lagu gitu. Jadi untuk nyiptain lagu sendiri pada kaget ya. Akhirnya mensupport semuanya. Jadi kalau untuk pertama kali kayaknya semuanya sih. Ya. Dan pada akhirnya karya sendiri itu lahir. Sebetulnya lagu yang pertama kamu ciptain itu mulai diunggah ke YouTube atau di YouTube ini kalau individual kan sebetulnya agak susah ya. Mesti masuk ke lembaga-lembaga manajemen kolektif atau ke publishing kayak gitu. Oh, kalau YouTube mudah. Kalau YouTube itu kita bisa sendiri upload semacam kayak di Instagram. Cuma kalau untuk di digital platform seperti Spotify, Apple Music, itu kita butuh kayak orang ketiga, pihak ketiga. Itu distributor. Ya, distributor, oke. Waktu itu, kalau sekarang ini aku punya DistroKid. Dia perusahaan dari Amerika. Ya, sebenarnya banyak sih di Indonesia pun juga punya. Cuma waktu itu karena kalau misalnya kita nyari distributor Spotify atau apapun itu, DistroKid dan CD Baby itu waktu itu ada di dua teratas. Jadi aku menyesuaikan budget juga kan, misalnya budget. Dan kalau di CD Baby, bedanya di CD Baby dan di DistroKid itu adalah DistroKid aku bisa nentuin kapan bisa rilisnya, oke. Ya, dan aku bisa ngupload satu lagu single kayak gitu. Sedangkan di CD DistroKid itu dia kayak bayarnya per tahun. Enaknya di situ. Nah, kalau CD Baby itu per single per album. Jadi untuk memanage-nya secara manual di akunya lebih susah sih kalau misalnya satu-satu gitu. Mending direkap udah beres jadi per tahun gitu. Nah, kenapa saya kita minta ini cerita ini menjadi agak detail karena Dinda ini menjadi inspirasi bagi para pendatang baru yang kamu lagi belajar musik, laki atau perempuan usia berapapun juga. Contoh nih, Dinda ini menjadi inspirasi bagi siapapun juga, dan bahkan karena latar belakangnya dia belajar, dia kuliah di Fakultas Ekonomi, terus mengambil manajemen. Penjurusannya marketing. Jurusannya marketing, maka pada akhirnya itu menjadi match dengan masuk ke industri musik. Nah, cerita sekarang latar belakang pendidikan ini korelasinya dengan kamu ada di industri musik, pasti ada sedikit yang dari textbook itu menjadi bisa masuk juga karena kamu marketing. Iya, benar. Pinter juga nih milihnya nih. Iya. Malah kalau aku awalnya aku tuh suka buat video suka buat film, video pendek itu aku suka banget. Makanya pas yang kuliah aku pengen ambil perfilman. Cuma waktu itu karena banyak hal kayak ekonomi itu lebih, kalau misalkan aku ambil film ya cuma di film gitu. Aku akan belajar film. Tapi kalau misalkan aku ambil ekonomi manajemen, aku bisa ngambil yang lainnya gitu. Aku bisa memanage PH misalkan. Dan waktu itu kan pikirannya masih nggak sepanjang sekarang kan. Jadi mikirnya cuma oh ya udahlah yang penting kuliah gitu. Ambil ekonomi bisa ngambil kemana-mana. Terus pas sekarang jadi mikirnya pas cara marketingin laguku sendiri, cara buat video segala macam aku juga fine gitu. Mudah. Dan sebetulnya ini kamu di Trisakti ya? Iya, di Trisakti. Nah, di Trisakti itu sendiri adalah satu tempat yang sebenarnya bisa belajar apapun juga, karena di sana juga banyak sekali di situ musisi kuliah di situ. Kemudian banyak juga yang fakultas dengan jurusan yang ada kaitannya dengan art ya. Ada di situ kan. Nah, apa yang kamu lakukan di kampus? Jadi sempat band kampus juga? Iya, aku sempat ikut kayak band. Kalau misalkan ada event di kampus, aku ikut ngeband. Tapi main atau jadi vokalis? Nah, aku di setiap band jarang banget untuk vokal. Malah lebih sering keyboard, bass sama drum. Bass sama drum. Iya, lebih seringnya di situ. Jarang banget untuk nyanyi karena kalau misalkan ngeband itu kan siapa aja pengen jadi vokalis kan. Jadi daripada berdebat lama kayak gitu, yaudahlah kalau misalkan kurangnya apa aku
main Iya, aja, iya, yang iya. penting have fun main musik. Iya, tapi jangan kaget kalau Chrisye dulu juga awalnya pemain bass ya. Oh, Sampai iya. dia menjadi vokalis yang bagus sekali. Jadi awalnya dia direkrut sebagai pemain bass. Nah, cerita soal menjadi bassis perempuan main bass, coba tanganmu. Sempat waktu latihan bass sempat Udah sampai bernanah. oh iya benar. Bener-bener yang darah kering, main lagi, darah lagi, sampai yang parah gitu, udah sampai di momen itu. Itu siapa? Belajarnya dari siapa? Kamu dulu? Karena teman-teman sih, karena aku kan teman-teman waktu itu awal kuliah itu lebih sering ngeband ya. Di kampus. Sudah di Jakarta ya? Iya di Jakarta. Kadang main, kadang cuma nemenin doang. Iya, yang penting seru-seruan aja lah kalau misalnya dulu kan awal kuliah. Jadi ngelihat orang kalau misalkan main bass kayak gimana petikannya, terus ya iseng-iseng aja sih. Siapa favorit bassis perempuan siapa? Wah kalau bassis, Cua. kalau perempuan Kotak. aku kurang tahu sih, tapi Berry sih. Oh gitu, Berry iya. Likumahua. Berry Liku ya, oke. Iya. Karena dia songwriter juga sama. Iya, bener. kayaknya. Nah, fans kamu udah banyak nih. Wah, ini mesti dibacain dulu nih. Ya, sudah ada gabung. Terima kasih untuk Rino, untuk Tias Yahya, Chris dari Bogor ya. Oh iya. Rifki Zulfikar. Rifki Zulfikar. Teman kamu nggak? Temen aku. Oh iya, di mana? Dari mana? Kampus. Oh, temen kampus, oke. Iya. Sempat di-share anunya, e-flyernya itu? E-flyer? Iya, aku di Instagram. Iya, dikirim ke Di sana. Instagram aku juga. Oke, Ditra 22, Rizal, Ron Aye, Asung Kono, Kang Buyil. Kang Buyil, tolong disapa ini wartawan nih. Nanti kamu ditulis sama dia biar tulis. Ini ada di Banyumas nih. Mas Buyil. Ya, coba. Mas Buyil. Halo Mas Buyil. Mas Buyil. Mas Buyil. Mas Buyil ini dia lagi ada di Banyumas. Mudah-mudahan perusahaannya bagus ya. Amin. Cepat sembuh Mas, katanya agak sakit. Indrawati Kanaya, terus kemudian ada Sowima Mania. Oh, ini Mbak Soimah nih, Soimah. Oh iya. Mudah-mudahan ini benar-benar Mbak Soimah ya, Mbak Soimah. Apa kabar Mbak? Axel Carroll, Iya. bukan Rose ya. Kalau Alexander Carrel ini flipmakerku di lagu ketiga. Videograferku. Oh iya, lagu ketiga. Iya. Yang lagu yang baru ini, aja. iya. Hari ini diluncurin. Hari ini luncurin. Luncurin. Di mana? Lewat apa nih? Ada di Spotify, Apple Music, iTunes, Deezer, di YouTube sudah ada juga. Sudah ada. Hari ini Tapi ya? baru audionya aja, Baru karena audio, MV-nya aku sendiri yang buat belum selesai. Mungkin minggu depan. Minggu depan. Oke. Rian Juardi, kemudian Iif Bogor, Indrawati Kanaya, Fik Krizar, Marcel, ini Marcel siapa nih? Marcel yang kemarin tuh. Marcel apa kabar? Batik Gitar, kemudian Bahtiar, Asung Kono, Olive Nugroho, Diana, Richard. Kemudian ada pertanyaan dari Sri Q, atau Sri Q ya. Bagaimana bisa merilis lagu pertama X, lagu pertama judulnya apa tadi? Lagu itu berkisah tentang apa? Oke. Jadi Sri. Oke, bisa menulis lagu pertama itu karena lagu The Way ini bercerita tentang gimana seorang penulisnya mengagumi seseorang yang dia bisa kayak ngomong atau menerima pendapat itu nggak dimasukin ke hati. Sebenarnya semua orang tuh bisa, cuma aku sendiri itu susah banget untuk kalau misalkan orang ngomongin, maksudnya tentang aku itu kadang kayak ya iya tapi ntar bakal dipikirin gitu. Tapi si penulis ini bertemu dengan orang yang dia bisa menerima apapun. Penulis nih kamu? Iya. Oh gitu, iya oke. Ini ceritanya tentang lagunya. Iya, cerita tentang lagunya. Ya, terus? Ya, jadi bisa orang itu menurut penulis ini kayak wow gitu. Jadi lebih ke mengagumi. Iya, iya. Jadi gimana caranya bisa menulis ini? Karena vibes-nya mungkin lagi mengagumi. Jadi nggak tahu kebentuk aja gitu. Kamu kalau nulis lagu itu selalu ada kejadian benar dan momen yang kapan karya itu jadi itu. Seperti apa Kurang inspirasinya?
Kalau di lagu pertama ya mengagumi itu, di lagu kedua itu tentang kebimbangan. Judulnya apa? Cheap Wine yang kedua. Ya, Cheap Wine. Cheap Wine itu tentang gimana kita apa ya, kayak misalkan hubungannya sudah flat misalkan. Ya. Terus kayak bingung nih mau kayak gimana ke depannya, lebih kebimbangan. Kalau di lagu ketiga itu korban, kalau zaman sekarang bilangnya korban PHP. Oh gitu. Jadi kita udah punya hubungan yang baik, udah bisa apa tuh namanya, bisa cocok lah istilahnya chemistry-nya. Tapi nggak taunya orang tersebut itu cuma ya udah cuma temenan atau cuma ya udahlah kayak gitu, kayak nggak ada perasaan misalnya itu. Jadi kan korban PHP. Di Another Fake Love yang lagu ketigaku itu seperti itu. Kejadian bener. Kejadian bener. Kejadian bener. Ngaku. Ya. Nah ini cerita ini menjadi lagi-lagi kita menemukan bagaimana sebuah karya itu lahir dari songwriter yang sebetulnya ini baru mengawali karirnya belum lama, karena 3 lagu ini baru tahun 2020 ya. Iya. Meskipun basicnya sudah ada, melodinya mungkin udah ketangkep tahun lalu misalnya, tapi dirilisnya baru tahun ini. Iya. Pandemi virus berarti kamu nggak pernah berhenti berkarya? Nggak pernah. Ya. Dalam sehari, kalau misalkan dalam sehari aku bisa buat 3 lagu. Iya. Dalam sehari 3 lagu. Cuma kalau minggu kemarin, karena aku produksi video klipku sendiri yang untuk lagu ketiga, jadinya akan fokus banget ke MV-nya. Dan itu MV-nya aku sendiri yang buat juga. Di lagu kedua dan lagu ketiga itu produksi aku semuanya. Nah, kamu misalnya dari katakanlah ini berkarya sendiri, tidak pakai instrumen musik, pakai beberapa perangkat-perangkat yang ada, yang disiapin, terus kemudian tapi nyawanya nggak dapat. Kamu berarti ada additional player juga ya? Iya, aku kalau misalnya additional player cuma ada di gitar. Gitaris. Ada, aku punya teman gitaris kan. Kita kerjain project ini bareng. Ya, siapa dia namanya? gitarisnya. Namanya Alif Andrianto. Dia gitarisku di lagu 1, 2 dan ketiga. Oh, tiga-tiganya dia ikut ya? Tiga-tiganya additional gitar dari dia. Cuma untuk yang lainnya itu aku, mulai dari drum, piano, vokal. Dan vokal, bass itu aku semua. Kamu dapat data-data itu dari mana? Data-data sampelnya? Iya. Sampelnya aku pakai DAW kan, aplikasinya. Itu waktu pertama banget, aku belajarnya pakai GarageBand. Karena kalau GarageBand itu kan ya ada bawaan dari laptop. Ya. Terus pas ngeliat ada rapper Indonesia namanya Ariel Nayaka, dia itu sering live Instagram atau kalau nggak live Twitter. Dia itu selalu nunjukin, waktu itu ada yang nanya, Kak pakai apa aplikasinya? Namanya Logic Pro. Akhirnya aku kulik itu dulu, aku pelajarin tuh si Logic Pro itu kayak gimana, akhirnya baru aku download, aku beli. Berarti banyak sekali Dinda ini ngambil contoh beberapa teman-teman juga, mungkin ada ada berapa yang sukses di mengcover karya orang. Itu awalnya seperti apanya? Kamu ngikutin yang gitu juga ya? Untuk menjadi referensi misalnya? Kalau misalkan awal referensi untuk jadi seperti sekarang, itu ada namanya Gangga Kusuma. Gangga Kusuma, oke. Ya, Gangga Kusuma itu dia ngeluarin lagu sendiri, itu indie. Terus aku mikir, apa laguku dikeluarin indie ya? Karena kan kalau misalkan kita, kalau dulu tuh aku mindsetnya harus gabung label, harus gabung manajemen or something gitu. Terus pas ngelihat si Gangga Kusuma ini, karena dia selebgram jadi follow, ngelihat itu dia kayak uploadnya kok sendiri, terus produksi kok sendiri. Karena dari situ kayak, oh yaudahlah coba gitu. Akhirnya salah satu nyari. Gitu. Jarang sih waktu itu di Indonesia untuk ngasih tahu gimana caranya produksi musik. Dulu tahun 2019 itu jarang. Udah banyak, cuma kayak sedikit yang kayak orang lain tahu gitu. Kamu komunikasi sama dia juga? Enggak. Taunya dari mana? Dari Instagram. Dari Aku Instagram, nge-follow. Ya, lihat itu ya. Nah, ini cara-cara ini juga sesuatu yang bisa diikuti, bagaimana seseorang itu meniti karir dengan cara yang siap di era digital ini. Jadi berarti yang pertama adalah harus rajin
untuk mengikuti pola para selebgram yang mereka memang meniti karir di musik. situ. Dan saya ingat sekali cerita seperti ini juga kejadian sama beberapa grup yang sekarang top sekali, Weird Genius misalnya. Oh iya. Ini juga ini kan sebetulnya populer sekali karena dia YouTuber yang awalnya juga mengcover karya orang, tapi suatu saat dia sadar bikin lagu sendiri itu adalah akan menjadikan nama kita besar gitu ya. Setuju. Terus kemudian mereka malah menjadi kiblat dari para seniman yang lain. Oke, sekarang satu pertanyaan yang kamu harus jawab pasti. Kenapa bikin lagu teks bahasa Inggris? Pertama adalah lagu bahasa Indonesia itu kayak sastra, kayak puisi. Dimana nggak bisa kita ngawur. Di Inggris juga nggak bisa ngawur. Cuma kalau misalkan Inggris itu lebih mudah untuk nyampein ke orang-orangnya. Cuma kalau ke Indonesia belum sih. Aku masih belajar. Tapi ada lagu, aku nyiptain lagu bahasa Indonesia. Cuma belum aku publish karena aku masih butuh pendapat orang-orang yang menurutku dia bisa menulis lagu Indonesia itu dengan baik. Kamu cerita apa di lagu yang teks Indonesia nih? Kalau yang teks lagu Indonesia itu kebanyakan sih tentang yang sedih-sedih sih, Mas. Kenapa? Yang sedih-sedih. Oh, sedih-sedih. Iya, kayak misalkan sedih, misalkan ditinggal, terus habis itu ada juga sih yang vibe-nya seneng, itu kayak lagunya, tipe-tipenya kayak lagunya Dianya Malik. Lagu-lagunya seperti itu. Cuma ada beberapa kata-kata yang aku tuh susah banget untuk ini kalau di Indonesia, di bahasa Indonesia bagus seperti ya. apa ya. Kayak kalau sekarang kan Hindia contohnya, Hindia Nadine Amiza, dia itu bisa buat lirik lagu yang menurut orang lain itu tuh apa ya, kayak sastra banget lah istilahnya, puisi banget. Tapi sebenarnya waktu kita dengerin terus, kita pelajari terus, itu ya udah biasa aja. Nah, gimana caranya untuk buat orang pertama kali amazed itu tuh susah. Makanya aku masih belajar untuk belajar ya. Oke. Pernah kepikir nggak bahwa saya dari dulu selalu menyebut ini adalah kerjasama yang menarik. Bimbo itu kalau tidak ketemu sama Iwan Abdurrahman, terus kemudian kalau dia nggak ketemu sama Dokter Hewan Taufik Ismail mungkin agak susah juga karena dia susah bikin lirik. Nah, kerjasama seperti ini pernah mau dicoba nggak? Misalnya ada kamu nggarap melodinya, nggarap notasinya, kemudian orang lain itu adalah yang nggarap liriknya, sastrawan misalnya. Kalau sekarang aku punya teman, namanya Sheila Yolanda, dia itu menurutku Inggrisnya bagus, bukan Inggrisnya bagus ya, Inggrisnya kayak nggak orang Indonesia gitu logatnya. Jadi kadang aku buat lirik lagu, jadi habis aku tanya ke dia, gimana ya kalau misalkan lirik kayak gini. Terus dia biasanya kasih tahu kayak, kalau misalkan ini nggak pakai S, misalkan sesimpel itu. Kalau Indonesia, aku belum ketemu sih, Mas. Belum ketemu. Karena jujur aja, circleku itu nggak ada yang di musik. Jadi pure aku mau nanya ke siapa juga bingung. Apalagi di Jakarta ya. Jakarta lebih susah lagi karena markas para penyair atau para lirikus itu ada di Jogja juga. Nah iya. Ada di Jogja juga. Jadi, nah, kamu sempet nggak kebayang gue kalau mau kerja sama ini gitu, sama kalau misalkan produser ya, itu aku sama produsernya Virginius, Gerald yang tinggi. Aku pengen laguku diproduksi sama dia, karena kan dia produsernya Ramen Girl, kayak gitu. Kalau misalnya untuk produksi lagu sama dia, pengennya. Sudah sempet kontak? Aku pernah. Lucunya adalah aku pernah waktu itu Gerald itu nge-tweet di Twitter, ngasih tahu apapun itu boleh DM saya, apapun itu, tapi nggak disebarin sama dia. Waktu itu aku nge-DM itu sesimpel kayak semoga aku bisa ngeluarin lagu. Kayak waktu itu dia habis ngeluarin lagu sama aku lupa sih. Dia ya gitu kan. Aku sebatas di luar gitu. Virginius ya.
bersama Virginius. Oke, ya, ya. Aku kayak gitu, nggak taunya dibalas sama dia. Apa tuh namanya? Amin, dia bilang. Amin, ya, amin ya, dulu amin, ya oke, gitu. ya. Aku amin gitu kan. Waktu aku rilis lagu pertama, aku DM dia. Iseng banget, aku nggak berharap dia balas Ya, karena ya, kan dia ya, udah ya, gede kan. oke. Aku makasih sama dia karena waktu itu dia buat story tentang gimana caranya mixing lagu, Ya. cara mastering lagu. Aku makasih sama dia karena dia itu salah satu musisi yang menginspirasi aku waktu itu. Ya, ya, ya. Dan akhirnya udah rilis nih bang, aku bilang gitu. Dia bilang good luck kayak gitu. Ya, ya, ya. Itu dia Ya. balas DM itu kayak wah gila ya, kayak apa tuh namanya, musisi segede dia dengan dia menang di lagu Latinya itu, Ya, ya. dia bisa masih humble gitu. Ya, ya, ya. Aku berharap banget sih bisa kerja sama-sama Sama Gerald. ini ya, teman-teman, dan itu ketemu Bang sama Gerald. Virginius suatu saat, mudah-mudahan akan kejadian benar. Amin. Tapi apa yang sampai ke tahapan ini dalam katakanlah setahun terakhir sudah ada 3 lagu yang dirilis, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Labelnya apa tadi? Gak pakai label, aku indie. Indie ya? Indie. Tapi masuk Spotify segala macam, kamu anunya programnya seperti apa? Atas namaku. Ya. Jadi Dinda Fit Records. Oh, gitu. Seperti Pamungkas. Ya, 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 Jadi ya. Pamungkas itu kan dia produksi sendiri, mixing sendiri, mastering sendiri, beritanya sendiri semua. Nah itu sama aku juga sendiri. Oke. Mulai dari pengurusan uploadnya, terus pembuatan artwork, graphic design, editor, semua aku. Sejauh ini dari 3 lagu ini, lagu mana yang paling banyak ditonton orang? Kalau sekarang yang pertama sih mas. Yang pertama masih yang ya? pertama, masih pertama. Karena kan Iya. perdana ya. Iya. Jadi kayak orang masih, dan menurutku di lagu pertama itu orang gampang masuk ke otaknya lagunya. Ya, ya, ya. Setelah aku pikir-pikir segala macam. Karena yang kedua itu lebih ke R&B. Budayanya Indonesia kan gak R&B. Ya, lebih ya, ke ya, pop, ya. jazz, soul Ya, ya, gitu. ya. Dan lagu pertama di soul. Ya. Nah, ini pilihan terhadap genre musik ini juga satu passion yang cukup bagus ya. Karena jenis musik ini memang anak-anak muda yang menggemari. Sejauh ini siapa panggilan penggemar kamu apa? Aduh, itu belum. Belum punya ya? Belum punya. Belum punya. Karena aku bingung juga. Kalau misalkan aku mulai duluan bingung. Iya, iya. Nunggu aja deh, ntar Iya. aja. Kalau Dinda bikin nemuin chord, nemuin notasi segala macam itu pakai gitar atau enak pakai piano? Kalau di lagu pertama gitar, lagu kedua piano, lagu ketiga gitar. Enak mana sebetulnya? Kalau untuk enak, Dan untuk progresi chordnya lebih lebar mana? Lebih lebar piano atau gitar? sama aja kayaknya. Sama aja. Sama Nah, aja. iya, iya. Karena kalau misalkan gitar itu, karena aku kan nggak ada piano, ada MIDI. MIDI, Jadi kan kayak. kalau MIDI kan Iya. harus colok ke laptop. Jadi mungkin aku harus prepare dulu tempatnya Iya, iya, gitu. iya, Sedangkan iya. kalau gitar aku di mana-mana bisa kayak gitu. Sempat mama papa nyekolahin kamu untuk Musik. kursus musik atau apa? Enggak, otodidak. Full Full penuh. ya. Belajar Jadi, dari ikut ngeband orang. gitu ya. Pada saat masuk ke formasi band itu ada audisi atau apa? Oh enggak, aku selalu ikut kayak event gitu. Biasanya kan kalau misalkan di kampus atau di SMA itu kayak ada event tahunan. Ya, ya, Ntar ada slot ya. musik. Yaudah, atau aku sama teman-temanku, ayo buat band. Jadi apa deh, jadi apa kayak gitu. Sebatas doang, nggak diseriusin. Nggak Cuma diseriusin, untuk ya. apa ya? Untuk killing time aja. Ya. Nah, membunuh waktu tapi jadi produktif malah ya. Banget. Sampai kadang, Menarik juga. sampai Ya. kadang aku mikir ini tuh beneran nggak sih? Ya, ya. Karena aku ngerasa di musik itu bener-bener yang get into it gitu. Kayak nggak setengah-setengah. Ya, ya. Apapun yang aku kerjain, misalkan belajar bareng, misalkan ada tugas bareng kayak gitu, kayak yaudah sebatas ngerjain gitu. Terus kayak misalkan ngobrol sama orang ya sebatas ya udah gitu. Tapi kalau musik aku bisa kayak yang aku butuh sendiri, aku butuh yang apa tuh namanya nggak kemana-mana, aku sendiri. Ya. Pokoknya aku dengan musik gitu. Ya, oke. Di rumah siapa yang yang paling dekat
dan itu ada support dari siapa? Kalau paling dekat sih mama. 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 Oke. Dan seperti apa supportnya? Apapun itu sih. Pertama itu kan aku tuh suka yang namanya dunia sound ya. Gimana orang tuh misalkan sound yang surround, terus sound yang dynamic. Aku suka banget ya gitu. Dan pada akhirnya awalnya sebelum mau buat lagu, pengen punya mic. Mic yang rekaman. Cuma pas kamu beli di mana untuk jenis mic yang bagus itu? Di internet, Tahunnya? di e-commerce. Oh, dari e-commerce. YouTube. Oh, dari Iya, YouTube. jadi Okay. aku ngeliat tuh misalkan ada orang podcast, misalkan dulu tuh podcastnya banyak kan yang sekarang zaman sekarang podcast. Pas dia close up biasanya aku post tuh, itu mereknya apa? Mereknya apa? Gitu. Iya. Aku langsung cari di e-commerce-nya di Indonesia, terus habis itu Cari yang murah juga? wah kalau sound aku gimana ya? Aku nggak mau, takut kalau misalnya itu kayak mending aku nabung atau aku nunggu lama untuk dapetin barang yang bagus daripada aku nyoba-nyoba yang murah-murah tapi nggak ketahuan ya. Oke. Sudah ada Arna Robin, ada Citro Stephen, ada Panji Is, 112 bukan Is, Rita Revita, Diasas, Disri atau Sri, Widodo DM, Anindita, Angela, Batin Bahtiar, Nituti 25, Van Bats, Uya Apinta. Ini tadi udah sampai ke saya cerita kamu di-support sama mama ya? Iya. Mama ada di sini ya? Ada. Oke. Mamanya nih sekarang hadir mesti. Sudah ada. Asik. Pokoknya kita todong ya. Ini klarifikasi nih. Apa kabar Mbak Agnes? Aduh. Selamat sore. Nah, baru datang dari Jogja katanya. Iya. Yang bawa mobil siapa? Dinda sama teman-temannya. Oh, sama teman-temannya. Oke. Mbak, ini klarifikasi. Tadi katanya support keluarga itu ada dan yang paling utama adalah mama katanya. Dan Mbak Agnes ini ada mensupport Dinda luar biasa. Apa yang sebetulnya yang dilihat pertama kali dari Dinda? Pertama kali yang saya lihat dari Dinda ya, karena anak saya ini kan sekolah di Jakarta, dia Jakarta, di ya. Jakarta. Jadi Mic kamu di mana? Biar mama deketin. Oh iya, maaf. Ya, gantian gitu ya. Iya. Nah, tinggal di Jakarta ya. Terus jadi dia kuliah. Saya berpikirnya orang tua jauh dari anak itu kan pasti memikirkan apa yang dibutuhkan anak ya. Karena dia di musik. Jadi saya support musik ke dia. Kebetulan juga kami sekeluarga suka musik. Jadi daripada anak itu mungkin jalan kemana nggak jelas, kalau dengan fasilitas musik yang ada dia akan bermusik. Dan memang benar karena bakat dia di musik, jadi banyak sekali lagu yang dia ciptakan sampai saat ini pun saya kadang antuk kok anak ini bisa menciptakan lagu yang sebanyak itu dan sebagus itu. Dan di keluarga siapa yang bisa nyanyi atau? Jangan Mbak Agnes nyanyi juga? Iya, semuanya kalau nyanyi bisa. Bisa, gitu. Alat musik juga saya dari kecil anak-anak sudah saya perkenalkan dengan gitar. Jadi bermain gitar sederhana, kalau bisa baru saya datangkan guru, kemudian seperti Dinda dia otodidak bisa berlatih sendiri. Akhirnya dia menjadi pencipta lagu dan juga nyanyi. Nah, Dinda, ini klarifikasi yang mama. Ternyata kamu juga sempat mempelajari gitar juga dari orang lain, enggak? Oh iya, tapi cuma seminggu. Cuma seminggu? Oh, nggak kerasa nih? Nggak, apa tuh namanya, nggak mengkategorikan aku belajar. Baru seminggu, baru belajar ini, kalau ini not ini, kalau ini. Aku kurang suka sih teori kayak gitu, kayak menurutku musik itu bahasa yang luas sih. Bisa digunakan dengan apapun, dengan cara apapun. Dan pada akhirnya kamu lebih banyak belajar sendiri pada akhirnya. Seperti itu. Mbak Agnes, apa yang Anda lihat di karya-karya ini? Sebetulnya ini kan tidak mudah ya. Jakarta sendirian di tempat kosnya, tapi berkarya. Apa yang dilihat dari keluarga? Pertama kita sangat bangga ya. Tidak mudah orang bisa membuat puisi, kemudian membuat lagu, tetapi meramunya menjadi satu kesatuan dan proses menjadi sebuah karya itu yang sangat luar biasa. Jadi Dinda cerita sama saya waktu itu, Mama saya mau bikin lagu, oke silahkan gitu kan. Mama aku mau upload lagu, oke silahkan. Tanggal 24
Juli ya, 24 Juli, Mama 24 Juli aku rilis di YouTube, oke silahkan. Lagu apa? The Way. Jadi pertama saya juga, pasti seperti itu gitu kan. Setelah lagunya itu rilis, kemudian banyak sekali teman-teman, kemudian keluarga yang mensupport, oh itu bagus sekali dan segala macam. Dia ciptakan sendiri di kamar kosnya jam 2 pagi, itu bikin saya, aduh ya ampun, anak-anak ini bener berjuang. Jadi sejak itu saya support dia, baik secara moral ya Kak ya. Jadi saya dampingi lah karir musiknya dia seperti itu. Kemudian yang jadi pertanyaan, saya kadang bertanya gini Mas Ben, Kakak ada berapa lagu? Banyak gitu kan. Banyak itu berapa gitu. Dia bilang kadang 50, 60. Saya kan amazing gitu loh. Anak kok bisa menciptakan lagu sebanyak itu? Saya bilang ke dia, tolong di mapping 10 terbaik gitu. Sudah, dia bilang sudah. Jadi dari tanggal 24 Juli, jadi sekitar 6 bulan. 6 bulan dia bisa menciptakan 3 lagu dan sudah dirilis sendiri, semuanya sendiri. Itu orang tua mana akan bangga ya. Betul. Seperti itu. Dan masih ada lagu yang akan dirilis Dinda dengan berbagai macam aliran ya Kak ya, konsepnya seperti itu. Nah, Dinda, ini ada pertanyaan dari Mas Buyel nih, Mas Buyel yang tadi wartawan ini. Ini bentar lagi kamu langsung langsung dapetin, dapat korannya nih, koran atau itu tulisan dia. Alasan semua proyek dikerjakan sendiri sampai ke video. Nggak takut kehilangan gagasan. Jadi artinya kamu kolaborasi sama siapa lagi yang punya ide kayak itu? Ide kedepannya atau yang sudah berjalan? Yang sudah jalan nih selama ini. Kalau sudah berjalan itu semuanya aku. Jadi kenapa alasannya aku mau itu sendiri? Karena aku suka buat konsep video. Itu aku suka. Aku pernah magang di pekerjaan itu. Terus aku pernah di marketing. Belajar marketing juga, terus habis itu aku juga main musik, aku buat lagu. Jadi kayak aku ngerasa kayaknya dari pengen dikerjain sendiri biar aku tahu kalau misalnya nantinya aku punya tim atau ada yang bisa membantu aku tahu rasanya jadi mereka. Jadi aku kayak yaudah sakit-sakitan dulu istilahnya, sakit-sakitan dulu, berjuang dulu sendiri, kayak susah senangnya aku sendiri. Jadi kalau kedepannya nanti aku semoga berkahnya di musik ada tim, ada yang bantu. Jadi aku tahu kalau misalkan kayak pas mixing Din ini ABCDF, ABCDE kendala gitu. Aku tahu. Gara ini. Jadi kayak belajar dulu lah istilahnya. Dan kalau untuk konsep video itu video kedua itu aku dibantu sama temanku. Siapa tuh? Temanku namanya Benedict Erlika. Itu temanku SMA. Dia kuliah di multimedia. Jadinya di situ juga. Di Jakarta? Di Jogja. Jogja. Di Jogja. Dan yang di lagu ketiga aku bekerja sama dengan temanku juga. Dia videographer. Namanya Karel. Alexander Karel. Dan modelnya adalah Sela Yolanda, temanku yang tadi bantu aku untuk masalah pronouncing di Inggris. Jadi aku juga pengen teman-teman dekatku yang punya potensi di bidangnya, misalkan di film dan punya visi yang sama juga model, terus di director. Aku pengen ngajak teman-temanku juga untuk ikut di proyekku. Perannya Mama apa? Perannya Mama adalah support semuanya, sponsor juga. Manajemen yang pegang siapa Mbak? Saya. Jadi manajernya tetap di Mama. Jadi kalau misalkan untuk reguleran atau apapun itu ke Mama. Cuma untuk produksinya, untuk produknya itu aku. Ya, ini menarik nih kolaborasi. Jadi saya jadi ingat slang, slang mamanya juga yang jadi manajemen, memegang manajemennya. Dari apa nih? Diel 8 ya? Diel 8. Oh ini nama orang enggak ada nomornya soalnya. Terus Danker, Fatah Wongki, Maria Samsawitri, Valentina, Audrey, Berja Bahtiar, MUA. Kemudian sudah bergabung Diahas, ada Rita
Rita Rumba Aditama Alia Jogja 13, ini anak Jogja nih. Nah, Benedict bukan ini ya, tapi ya Benedict Bimo, Asril KS, Dianas Wulandari mungkin ya. Elsa Royhanah, Arif Rohim, Johannes Kristo, Anindita Angela. Kamu pasti nggak nyangka sebanyak ini nih sebetulnya. Ini kalau dihitung-hitung 70, itu udah 70 nih, 78. Banyak banget nih fansnya, luar biasa. Ini Oh, itu pertanyaan. Ini pertanyaan atau apa nih? Iya, pertanyaan. Dinda merekam lagu pertama di mana, habis uang berapa untuk rekaman ini? Rahasia nih. Zane. Dinda merekam lagu pertama di mana? Kalau lagu pertama itu di kosan. Kos-kosan. Di kosanku, karena di kan daerah waktu mana? Di Grogol. Grogol. Di Kiai Tapa. Oke. Terus dekat kampus ya. Dekat Trisakti kampus. ya kamu Trisakti, kampusnya. iya. Okay. Apa tuh namanya? Karena di kosan itu kan kalau siang rame banget. Jadi nggak mungkin untuk rekaman siang-siang. Yeah. Jadinya aku biasanya siang aku tidur siang kayak gitu. Malamnya aku bangun produksi semua. Jadi jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Ya. Sebelum azan jam setengah 5-an. Kuliah mengganggu musik nggak sempet? Enggak. Enggak. Enggak, dua-duanya jalan ya. Dua-duanya jalan sampai sekarang. Kamu semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7. Oke. Nanti kalau mau ngambil skripsi, kamu mau milih apa? Bidang studi apa? Tentang apa misalnya? Tentang musik juga, marketing kayaknya musik? Marketing musik bisa, tapi bisa. aku pengen ini sih tentang marketing produk sih. Oke. Apa ya? Aku tuh punya planning untuk kuliah dan musikku aku bedain. Okay. Karena kalau misalkan aku sangkut pautin, misalnya sepele kayak gitu, aku takutnya buyar ituku pemikiranku. Jadi daripada aku harus gabungin segala macam, mending aku kelompokin. Misalkan ini musik, ini kuliah, ini berteman atau apa gitu. Mbak, pertanyaan yang kedua kayaknya Mbak Agnes harus jawab. Habisnya berapa nih? Enggak, maksud saya kos-kosannya itu masih orang tua ya bayar. Iya. Coba kasih mama mic-nya. Kalau ditanya tentang biaya, berapapun, kalau itu memang anaknya memang berbakat, orang tua dimanapun pasti akan mengupayakan. Oke, seperti itu. Ya. Nah, selama ini sewaktu memegang manajemen Adinda Vidya ini, apa yang paling menarik dari apa namanya? Katakanlah tawaran orang di luar cakap-cakap ya. Iya. Itu kan ini kan sebenarnya kolaborasi kita. Gitu ya, tapi di luar itu apa yang paling menarik? Kebetulan kami tinggal di Jogja dan banyak sekali teman yang sangat mendukung kami ya. Jadi dari GM Production, kemudian ada saudara. Jadi karena kebaikan kita dibantu. Jadi dari awal Dinda rilis Juli itu kita sudah mendapatkan event banyak ya Kak ya, yang virtual, kemudian yang di Suara itu juga live yang di Puncak Bukit ya Kak ya, seperti itu. Kemudian banyak sekali virtual yang kita dapat karena kebaikan hati teman juga. Oke. Nah, kalau nggak salah ini masih family sama Mas Hengki Benyamin. Nah, ini teman kami gitu. Ceritanya seperti apa? Sebetulnya apa yang bisa kayak Mas Hengki ini adalah salah satu yang memang ada di industri ini juga. Ya beliau support sekali dengan kami ya, dengan karir Dinda. Dia support. Ya bagus. Jadi memang anak ini memang harus dipupuk dan memang harus diberi fasilitas yang memang mendukung untuk karyanya dia. Seperti itu. Ya. Nah, tinggal di Jakarta, pusat industri musik, sementara orang tua di Jogja dan manajernya ada di Jogja. Tapi komunikasi kan tetap ada. Tetap. Nah, apa yang harus dilakukan sebetulnya dalam pola kerja seperti Dinda yang dia masih kuliah juga? Pertama kuncinya komunikasi. Jadi komunikasi kami 24 jam. Jadi apapun yang Dinda inginkan atau butuhkan itu dia anaknya kan terbuka ya. Jadi saya dengan Dinda itu hubungannya seperti teman. Jadi kadang seperti kakak adik seperti itu. Jadi segala permasalahannya dia sampaikan ke saya. Jadi untuk masalah sekolah, masalah musik dia diskusi dengan saya. Kemudian kalau saya tidak bisa, pasti banyak teman-teman yang akan membantu saya juga. Berarti selalu
Mbak Agnes, kalau tiba-tiba Dinda punya lagu baru, sudah mulai ini kamu cerita tentang kamu sendiri ya, gitu ya. Dan lagunya pasti confirm ke saya dulu. Gitu, Mah ini baiknya seperti apa gitu. Jadi mungkin Dinda belum bisa menjawab sekarang kenapa dia belum bikin lagu berbahasa Indonesia. Mungkin Mbak Agnes bisa cerita, sebetulnya dia sudah punya komposisi lagu teks Indonesia nggak? Sudah ada, cuman bahasanya itu masih intinya bahasa Indonesia yang bagus itu kan subjek, predikat, objek, keterangan. Sementara kalau kita berimajinasi tentang sebuah karya, lagu, itu kan tidak bisa seperti itu. Jadi kita juga berdiskusi ini baiknya seperti apa. Karena inti, misalnya sebuah kata gitu ya, hanya arti sebaris aja. Padahal kita kalau musik misalnya I love you di bahasa Inggris itu kan bisa ke alam, ke Tuhan, ke sesama, ke binatang. Sementara ke bahasa Indonesia tuh harus bilang aku cinta padamu, cinta yang mana dulu gitu kan. Jadi seperti itu. Kayaknya Mbak Agnes yang harus bikin lirik gitu. Kayak gitu. Pasti suatu saat nanti. Terima kasih Mas Ben. Ada Arna Robin, kemudian ada Jitro Steven, ada Panji 112, Rita Revita, Diasas, Desri ya, Widodo DM. Ini udah kita baca belum? Kayaknya belum ya? Udah. Oh udah ya? Iya, Uya Apinta, oh ya udah. Ini Owen dan udah nih, oke. Ini belum diambil tadi. Arif Rohim, belum nih. Ini udah juga di HS. Oke. Kita cari lagi. Ini sudah juga. Nah, sekarang sana udah ada gitar. Ini gitarnya siapa nih? Gitarnya Om. Oh, gitarnya Jadi Om. waktu itu karena baru nyampe semalam, jadi belum sempat ke kosan. Oh iya. Kamu yang ada di rumah gitarnya siapa? Yang ada gitar di rumah elektrik? gitarku. Iya, aku punya gitar elektrik sama gitar akustik. Cuma karena nggak ke kosan dan elektriknya aku tinggal di Jogja. Mbak, gitarnya Mbak tolong. Iya. Dan apa namanya? Dengan gitar berarti kamu pakai gitar akustik ya yang kalau nemuin lagu ya? Kadang elektrik, kadang gitar. Susah sih. Oh, berarti ada ampli di rumah? Ada. Ada ampli di rumah juga. Oh, pantesan kesini mau bawa ampli. saya takut kalau nanti amplinya ada dibawa ke sini akhirnya suara kamu ketilip sama gitar elektrik. Kemudian ada Ande, ada Asman, Lutfi, Randy Riansyah, Trisat, Puput, Rizal, Susan, Albert, ada 87. Tapi ada yang nggak ditulis tadi, mungkin sekitar 100-an. Dan ini adalah bukti bahwa pendatang baru pun sebetulnya dia punya kesempatan untuk menjadi populer. Nah, yang paling penting adalah sekarang kita akan menikmati bagaimana Dinda bisa menyanyi dengan baik dengan karyanya sendiri. Mbak Agnes, sebetulnya di keluarga ini ada berapa orang? 3. Iya. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Dinda ini kebetulan nomor 1. Nomor 2 perempuan juga, masih SMP, dan yang paling kecil laki-laki. Laki-laki. Iya. Kelas berapa nih? SMP kelas 3 dan SMP kelas 2. Kelas 2. Dan semuanya juga seperti Kak Dinda bisa bernyanyi. Bisa bernyanyi. Kalau gitu band keluarga sebentar lagi ada. Trio aja, trio. Iya. Kayak Kotak itu kan sebetulnya aslinya 3. Additional pemainnya adalah pada drum. Nah, Dinda, kamu udah bawa gitar. Sekarang mau bawain lagunya siapa? Aku mau bawain laguku yang ketiga, yang hari ini rilis. Hari ini rilis, sudah bisa dilihat di platform? Semuanya ada di Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, dan di YouTube juga ada. YouTube ada ya? Dan video klipnya udah ada juga? Untuk video klipnya masih progres. Minggu depan. Iya. Siapa? Clipmakernya siapa? Clipmakernya ada aku di director dan produser, DOP dan DOV-nya ada Alexander Karel, dan di modelingnya ada Sela Yolanda. Yang temen zaman SMP? SMA, oke. Dan mudah-mudahan Anda akan bisa menikmati bagaimana Dinda akan bisa memainkan karya sendiri. Dan judulnya apa yang ketiga judulnya Another Fake Love. Ya. Another Fake Love. Korban PHP. Mendapat
Cinta Palsu Lagi. Palsu Another Lagi. Fake Love. Udah diceritain Mbak ya? Sudah. Siapa itu orangnya? Waduh. Ya, rahasia ya, confidential. Dan harga lagunya juga repot untuk kita ceritain repot produksi ini. Tapi yang pasti ini akan menjadi akan menjadi cerita menarik karena yang akan dinyanyikan ini adalah lagu yang hari ini dirilis oleh Dinda di semua digital platform di Indonesia. Baik, kita dengar karya ini dan terima kasih untuk Dinda, Mbak Agnes. Iya, sama-sama. Juga rekan-rekan saya, Bang Ibong, Nini Suni, kemudian ada Ihsan. Ini lengkap formasinya, ada Mas Duce dan saya sendiri Ben Sleo. Kita ketemu hari Senin nanti kelihatannya yang hadir adalah Once. Nah, kita akan dengar sama-sama Dinda. Dinda, kita mainkan ini. Kak todong mic ini. Boleh. Fake love, so rude, but don't you tell the truth? I feel lost because I love you. You don't do that night is just for us, full of stars. I fall for you when you talk, you faking your love. But then your heart is blind. Fake love, so rude. Why don't you tell the truth? I feel love because you love you. You don't do it. Ada akhirnya. Sekali lagi terima kasih buat Dinda, buat Mbak Agnes dan salam sehat untuk semuanya. Kita sudahi acara ini. Terima kasih banyak. Penyanyi bersuara pecah asal Pandeglang Cakrakan merilis single baru berjudul Salah Tapi Baik. Single yang ditulis oleh William Chow, Ade Govinda, dan Putri Rahartana ini menjadi penanda dari 10 tahun perjalanan karir Cakrakan di dunia musik Indonesia. Lagu Salah Tapi Baik dirilis pada 18 Desember 2020 lalu dan diputar serentak pada 18 radio dari 18 kota. Juga dibuat lagu cover serentak dari 18 musisi Indonesia. Lebih istimewa lagi, via YouTube ditayangkan pula konser musik spesial kisah 10 tahun Salah Tapi Baik. Penyanyi Marcel Siaahan punya profesi baru sebagai konsultan haki dan menjadi produser musik. Ia baru saja merilis tembang bernuansa jazz bertajuk Give Me Back My Broken Heart. Dalam lagu ini Marcel bekerja sama dengan produser dan musisi jazz asal Uruguay bernama Jose Reynoso. Lagu ini disebut Marcel sebagai multinational project di mana semua proses penciptaannya dilakukan di beberapa negara. Karena pengerjaan musik dilakukan di Argentina dan Kolombia, sedangkan Marcel merekam suaranya di Indonesia. Akankah proyek ini menjadi hit seperti lagu Mau Dibawa Kemana atau Semusim? Kita tunggu saja. Ingat pesan ibu, tetap pakai masker. Sepanjang masa pandemi COVID-19, suara emas dari penyanyi Fadly Padi menjadi suara yang paling sering muncul di televisi dan radio. Ini berkat lagu berjudul Ingat Pesan Ibu karya Padi Reborn yang menjadi lagu campaign tentang COVID-19. Di luar lagu kampanye tentang hidup sehat di masa COVID-19 tersebut, suara Fadly juga muncul dalam single terbaru karya Ade Govinda yang berjudul Tanpa Batas Waktu. Lagu yang menjadi soundtrack sinetron Ikatan Cinta ini sudah ditonton lebih dari 11 juta kali lewat channel YouTube. Tak berubah dan tak pernah